Halo guys, balik lagi di channel Meka Madinah. Maaf untuk cerita tentang dipecat majikan part 1 kemarin, mungkin agak berbelit-belit. Di part 2 ini aku berusaha untuk menyampaikannya dengan padat, singkat, dan jelas. Jadi inti permasalahannya, awal mula pecahnya, terbukanya sifat asli si majikan ini adalah ketika aku menanyakan gaji off day. Dia menunggu, oh ya nanti saya akan tanyakan ke suami saya, dia bilang seperti itu. Dan kemudian aku tuh komplain kenapa aku, dimana aku sebagai neni, kenapa kerjaan aku itu jarang sekali bersama si anak. Justru aku tuh fokus ke bersih-bersih terus, dan bersih-bersihnya itu benar-benar deep cleaning gitu loh, sampai ke sela-sela, sampai celah-celah debu di setiap sudut tuh dia cek, ada selai rambut itu. Aduh, memang standar orang Turki itu emang apa seperti itu gitu ya. Terus begitu aku tuh cerita ke temanku, dan temanku tuh menyampaikan ke agensi, akhirnya si agensi ini teleponlah ke majikanku itu dan mengatakan si anak ini adalah neni dan deep cleaning bukan termasuk di bagian job desknya. Dia tuh ngamuk-ngamuk karena dia gini, dia aku suruh pegang anakku aja nggak bisa, anakku teriak-teriak nangis kok, dia nggak bisa kok, makanya aku kasih kerjaan lain. Padahal itu kalau menurutku sih alasan aja sih guys, karena dari awal sih kayaknya dia memang mau cari orang yang bisa menghandle semua kerjaan yang ada di rumah itu gitu. Karena sebelumnya itu ya anggap aja itu pembantu sebelumnya ya seperti itu, dia handle anak, dia handle rumah, dia bersih semua semua gitu, harus bisa semua. Jadi situ dia kayak tersinggung gitu loh. Akhirnya tuh dia selalu mengungkit-ungkit kesalahanku. Pernah guys, aku suatu waktu tuh diajak kayak karya wisata, bukan ya, rekreasi, liburan ya bahasanya kalau di Turki. Liburan gitu ke Bodrum, di villa. Itu kan aku disuruh bawa koper yang segede gaban. Dan ketika aku tidak membawanya dengan benar, dia mengatakan nanti rodanya rusak gimana gimana. Padahal itu nggak berat gitu. Dia selalu ngomong seperti itu. Padahal itu nggak berat. Masa kamu nggak kuat? Nggak berat gimana? Coba suaminya aja yang seorang laki-laki yang ngangkat itu tuh kerenggosan gitu loh. Sambil ngangkat koper dengan susah payah. Padahal itu turun tangga. Sedangkan saya tuh naik tangga. Dan benar-benar kesusahan guys. Aku tuh kan ya cuma seorang wanita. Dia tuh mau neninya, dia tuh serba ya kuli ya semua lah. Pernah ngangkat alat olahraga yang berat juga pernah. Lemari aku disuruh ngangkat sama tukang laki-laki itu sama aku. Gila banget, gila. Dia tuh nggak mau tahu gitu, pokoknya dia taunya beres. Terus kalau ngajak-ngajak itu guys, pernah aku tuh sampai nggak makan seharian gitu ya, kan kita masih baru, kita masih takut ngomong gitu ya, dia nggak sama sekali nggak care gitu ya, dia biarin aja. Tapi ya udahlah, itu memang kesalahan aku. Intinya gini deh, kalau kamu kerja ikut orang Turki, rawat diri kamu dengan benar. Waktunya makan, kamu makan, nggak usah pakai sungkan, nggak usah pakai malu, nggak enakan, itu nggak ada di sini. Kamu bela diri kamu sendiri, kamu harus pintar ya, ingat itu. Terus guys, waktu di boardroom itu aku kan disuruh bersihin debu-debu gitu. Nah itu ada yang kelewatan gitu guys, aku tuh serba salah gitu loh. Aku sampai ya Allah, kok kayak aku tuh nggak bisa apa-apa, pegang anaknya nggak bisa, apa nggak bisa gitu. Terus apa tuh, nggak tahu waktu gitu, jam 9 malam itu disuruh nyapu ngepel seluruh 5 lantai. Itu villanya 5 lantai tapi kecil, tapi 5 lantai gitu loh. Dan itu tuh baru setelah perjalanan segitu lamanya dari Bursa ke Bodrum gitu, naik mobil terus nyampe angkat-angkat terus vakum ngepel semua gitu. Tapi ya aku pikir ya sudah biasa lah. Terus kadang kalau marah itu dia tuh gimana ya, kurang enak gitu. Pernah kan aku ngerjakan kan pelan-pelan, nanti kalau aku cepet-cepet dibilang nggak teliti ya kan. Aku pelan-pelan itu tahu guys, dia tuh tepuk-tepuk tangan, hoi Yanti Yanti please faster faster, tepuk-tepuk tangan gitu loh, plak 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 plak, hehehe, kayak sirkus, kayak topeng monyet ditepuin, wah wah cepet cepet, dia bilang gitu. Ya Allah, aku tuh mau malu. Pokoknya apa memang seperti itu gitu. Kita jadi TKW tuh nggak usah pakai harga diri gitu ya, nggak usah. Aku juga nggak mikir ke harga diri sih, cuma ya paling nggak hargain kalau aku kerjanya bagus ya ngomong bagus gitu aja. Jangan apa-apa kok serba nggak bisa, serba dimarahin, serba salah. Tapi ya udahlah guys, itu nggak aku ingat-ingat. Terus pernah guys, aku tuh disuruh bersihin kaca
Itu villa 5 lantai ya guys, bersihin kaca itu dari luar, di mana itu tuh nggak ada pengamannya guys, pijakannya tuh hanya 25 cm tanpa ada pegangan, ngeri loh. Aku tolak guys itu, aku tolak. Saya bilang saya takut gitu aja, dia udah diem aja sih, mungkin dalam artinya dia nggak terima, tapi aku nggak peduli. Aku mau diberhentiin juga, mau dipulangin juga pasrah deh. Gimana ya kan, kita sayang nyawa ya nggak. Jangan mau guys, karena di sini banyak memang aku lihat tuh temen-temen tuh, aduh ya Allah, sampai dia bersihin sambil gelantungan gitu ya. Memang berat sekali ya jadi TKW itu, memang nggak seindah judulnya gitu. Tapi aku tolak, kali itu aku tolak, aku sayang nyawa, terserah dia mau marah atau mau teriak di depan muka aku gini apa mau gimana, terserah, aku udah, it's okay lah gitu. Dia selalu marah, dia selalu, pokoknya dia tuh ngeliatin nggak sukanya gitu ke aku. Intinya dia udah nggak mau kerja sama aku. Nah guys, ini guys, pernah kejadian tuh dibilang aku mau bakar rumah. Kan dia yang masak ya, karena memang aku kan memang di sini yang masak biasanya majikan guys, kayak kita gini tuh cuma bantu-bantu iris-iris aja. Dia yang masak, terus dia tinggal, kenapa nggak dia pesen sama aku, nanti gimana ini kamu perhatiin. Dia tinggal, nah begitu dia hangus dia nyalain aku, dia bilang kok kamu nggak nyium sih. Ya gimana ya guys ya, kita dikasih kerjaan kan kita konsen ke kerjaan kita gitu loh. Dibilang aku yang salah, ya udah aku yang salah, aku juga sudah berusaha untuk apa sih, lebih tanggap gitu. Waktu disuruh masak aku coba untuk perhatiin lagi, nah jeleknya, sialnya aku tuh terulang lagi. Waktu aku balik ke bursa itu terulang lagi seperti itu. Dia yang masak, dia yang pergi tanpa pesan, dia telepon ke sana ke sini. Ya kenapa sih nggak tinggal bilang kamu senggol, Yanti please pay attention atau gimana kan, jadi aku tuh tahu gitu loh. Aku tuh dikasih tugas, dan kalau ngasih tugas itu bertumpuk, belum selesai ini kamu rapikan, ini kamu lap, ini kamu isikan, ini ke toples, kamu nanti ini cuci. Kita kan otaknya itu berpikir ke kerjaan itu gitu loh, jadi kita tuh jadi kurang tanggap dengan kondisi sekitar gitu. Akhirnya lah dia gosong lagi guys, sampai ayahnya tuh datang, aku diamuk-amuk, ya Allah. Wake up, use your brain, dia bilang gitu, use your mind, use your brain. Kamu bilang kamu mau kerja, tapi kalau kamu kayak gini, siapa yang mau kerja sama kamu? Sia-sia saya nunggu kamu, saya bayarin working permit kamu tuh sia-sia, saya nunggu 4 bulan, saya nunggu kamu, tapi kamu tidak mengatasi masalah apapun, dia bilang gitu. You cannot solve anything here, dia bilang gitu. Diotak-otakin lah pokoknya seperti itu guys. Aku dibilang kamu mau bakar rumah ini ya. Seandainya rumah itu terbakar, tersangkanya itu aku apa dia? Dia yang masak, dia yang lalai, aku yang disalahin. Ya intinya memang pembantu emang gitu ya guys, harus serba salah. Di sini aku cuma mengungkapkan, meluapkan pembelaan diri aku. Dibilang saya salah juga, saya memang salah, tetapi selalu ada sisi benar di balik kesalahan. Aku tuh ya Allah, dia mau kamu, katanya aku tuh mau bakar rumah 2 kali. Udah dia bilang I cannot work with you again. Dah diputus dah saya di situ. Dipecat. Nunggu tanggal berapa kamu akan saya antarkan ke agensi, dia bilang gitu. Karena sebenarnya gini, kamu mau dipulangkan ke Indonesia atau saya antarkan ke agensi gitu. Seperti itu. Tapi saya memilih untuk diantarkan ke agensi, karena kalau kita diantarkan ke agensi itu masih ada kesempatan ya guys, kita bisa bekerja ke majikan lain dengan cara yang tetap sama, dengan cara yang legal pastinya. Dan akhirnya lah guys, aku dipecat lah setelah dia amuk-amuk, marah-marah, dan setiap kali marah tuh mukanya tuh selalu diadepin, gemes banget, mentang-mentang kaya, ya Allah gitu ya.